Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu kelas 6. Mudah-mudahan anak ibu di rumah berada dalam keadaan sehat walafiat, dan juga mudah-mudahan para orang tua di rumah juga berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ibu kembali mengingatkan agar selalu di rumah tetap mengikuti protokol kesehatan. Karena apa? Karena kita masih berada dalam pandemi corona. Jadi anak ibu jangan lupa jaga jarak, jaga kebersihan, cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker jika keluar rumah. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita kembali berdoa kepada Allah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak ibu kelas 6 yang ibu sayangi, pelajaran kita masih berada dalam pelajaran Ayo Membayar Zakat. Ibu juga mohon maaf kepada anak ibu semua karena 2 minggu belakangan ibu tidak kirim video karena kondisi kesehatan, dan juga karena ibu waktu itu ada urusan ke balai kota juga. Jadi hari ini ibu jelaskan kembali semuanya. Karena apa? Mungkin bisa jadi ada yang belum paham atau yang sudah paham. Dan ibu ingatkan catatan jangan sampai hilang, karena kalau kita PH, anak ibu belajar dari catatan kembali, tengok lagi catatan. Anak ibu, kita kemarin sudah belajar tentang zakat. Yang pertama, memahami makna zakat. Anak ibu mungkin dalam catatannya kemarin sudah, jadi anak ibu sudah tahu apa itu zakat. Zakat ada berapa macam, anak ibu juga sudah tahu. Jadi sekarang ibu ulang lagi. Zakat itu menurut bahasa artinya membersihkan. Jadi anak ibu jangan salah nanti kalau ada latihan atau ada PH. Ibu ulang. Zakat artinya menurut bahasa, zakat artinya membersihkan. Menurut istilah, zakat artinya mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang sudah mencapai 1 nisab. Ibu ulang. Menurut bahasa, zakat artinya membersihkan. Menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang sudah mencapai 1 nisab. Jadi zakat itu sebagian harta tertentu yang wajib kita keluarkan oleh umat Islam diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dan kemarin itu sudah ibu sampaikan. Dan anak ibu, zakat kita ada 2 macam. Yang pertama namanya zakat fitrah, yang kedua namanya zakat mal. Zakat fitrah itu artinya mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya. Jadi jumlahnya itu pada buku itu kemarin salah, itu yang benarnya 2,5 kilo atau 3,1 liter. Jadi anak ibu perbaiki catatannya. Dalam buku itu ada 3,5 liter. Jadi yang benarnya 2,5 kilo. Kalau dalam liter 3,1 liter. Jadi zakat fitrah itu adalah zakat untuk membersihkan atau mensucikan harta kita yang dibayarnya setiap pada bulan Ramadan datang, dimulai dari awal Ramadan sampai pagi menjelang kita berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi itu waktu pembayaran zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu dibayarkan 1 kali dalam 1 tahun. Wajib bagi setiap umat Islam. Jadi anak ibu, walaupun umat Islam itu baru lahir pada bulan Ramadan, dia tetap membayar zakat karena zakat itu hukumnya wajib bagi semua umat Islam. Itu yang pertama, itu adalah zakat fitrah. Siapa saja orang yang membayar zakat fitrah? Anak ibu tengok catatannya. Yang pertama beragama Islam, yang kedua memiliki penghasilan yang cukup, dan ketiga masih hidup sampai akhir Ramadan. Makanya yang masih bernyawa sampai akhir Ramadan wajib membayar zakat. Yang kedua zakat mal. Zakat mal disebut juga dengan zakat harta atau mengeluarkan sebagian dari kekayaan kita yang telah mencapai 1 nisab. Jadi yang dikatakan zakat mal itu zakat harta yang telah mencapai 1 nisab. 1 nisab itu apa, Bu? Lama waktu suatu harta yang kita miliki dalam jumlah tertentu. Misalnya kemarin kan Ibu sudah kasih catatan, jika seorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% atau 2,5%. Jika harga emas itu 400.000, maka nisabnya 85 gram kali 400.000, dia memiliki harta selama 34 juta selama 1 tahun. Maka zakat yang harus dia keluarkan 2,5% dari 34 juta, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 1 kali dalam setahun itu 850.000. Itu artinya zakat mal.
Jadi zakat mal itu jika sudah mencapai 1 nisab. Kalau zakat fitrah tidak ada ukuran untuk mencapai 1 nisabnya. Jadi zakat fitrah itu wajib dikeluarkan bagi setiap umat Islam setiap pada bulan Ramadan. Zakat mal itu dan juga zakat fitrah itu tujuannya adalah membersihkan harta yang kita miliki karena di dalamnya ada hak harta orang fakir miskin di dalamnya. Siapa orang yang wajib mengeluarkan zakat mal adalah yang pertama beragama Islam, sudah balik dan berakal. Harta itu adalah jenis dari harta yang wajib dizakatkan dan telah mencapai 1 tahun serta harta itu adalah milik sendiri. Jadi bukan milik orang yang kita hitung, milik sendiri. Apa saja yang bisa kita zakatkan dari zakat harta itu? Yang pertama perhiasan emas dan perak, yang kedua uang simpanan yang mencapai 1 tahun, yang ketiga harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang, pertanian, binatang ternak, barang temuan dan juga gaji. Jadi gaji pegawai itu juga wajib dikeluarkan zakatnya setiap bulan. Sekarang siapa orang yang berhak menerima zakat? Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik zakat. Jadi anak ibu ingat, apa itu mustahik? Adalah orang yang berhak menerima zakat. Dan orang yang mengeluarkan zakat disebut dengan muzaki. Jadi anak ibu bedakan apa beda mustahik dengan muzaki. Mustahik orang yang berhak menerima, muzaki orang yang berhak mengeluarkan zakat. Siapa saja orang yang berhak mengeluarkan zakat? Yang pertama orang fakir. Pertama orang fakir, kemarin udah ibu kirimkan catatan ya. Siapa itu orang fakir? Orang yang amat sengsara, orang yang hidupnya tidak memenuhi dia punya tenaga, punya harta tetapi tidak mencukupi kebutuhannya, itu dikatakan dengan orang fakir. Beda dengan orang miskin. Kalau orang miskin, orang yang tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kalau orang fakir, orang yang amat sengsara, lebih miskin orang fakir daripada orang miskin. Orang fakir itu dia tidak punya harta, tidak punya tenaga, tidak punya usaha, sehingga dia tidak bisa untuk mencukupi kebutuhannya. Tadi salah ibu ya. Jadi orang fakir itu tidak punya harta, tidak punya usaha. Sedangkan orang miskin ada hartanya, ada usahanya tetapi tidak mencukupi. Itu bedanya. Jadi orang fakir tidak punya apa-apa. Orang miskin punya tapi tidak mencukupi. Yang ketiga yang boleh menerima zakat fitrah, yang boleh menerima zakat adalah pengurus zakat atau yang disebut dengan amil zakat. Apa itu amil zakat? Orang yang bertugas mengurus zakat. Misalnya pengurus masjid atau musala. Yang keempat mu'alaf. Mu'alaf itu siapa? Orang yang baru masuk Islam. Jadi itu yang dikatakan dengan mu'alaf, orang yang baru mengucapkan kalimat syahadat, yang baru masuk Islam. Yang imannya masih lemah, dia boleh menerima zakat fitrah. Yang kelima orang yang berhutang. Orang yang berhutang untuk kepentingan agama Islam, bukan dia berhutang karena kepentingan pribadi untuk membeli mobil, dia berhutang tidak boleh. Untuk membeli rumah itu bukan berhak menerima zakat. Yang selanjutnya fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Yang ketujuh hamba sahaya atau budak yang dimerdekakan. Yang terakhir ibnu sabil. Ibnu sabil adalah contohnya seorang anak yang sedang menuntut ilmu. Jadi anak ibu yang 8 mustahik zakat itu tolong dihafal di rumah. Dan lanjut hari ini pelajaran kita adalah hikmah zakat. Apa saja hikmah atau manfaat dari kita mengeluarkan zakat? Yang pertama, hikmah zakat adalah membersihkan harta dan jiwa si pembayar zakat dari sifat kikir, tamak dan rakus. Artinya, orang yang mengeluarkan zakat, maka Allah akan membersihkan harta dan jiwanya. Jiwa siapa? Jiwa orang yang membayarkan zakat dari sifat kikir, tamak dan rakus. Jadi orang itu akan bersih jiwanya dari sifat-sifat yang pelit, sifat kikir. Jika dia mau mengeluarkan zakat, maka harta dan jiwanya akan dibersihkan oleh Allah melalui zakat. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Dengan kita mengeluarkan zakat, orang yang memiliki kemampuan, maka akan terbantulah orang yang memiliki kelemahan atau yang kesulitan dalam bidang ekonomi. Tentunya bayar zakat itu kepada orang yang tidak mampu seperti orang miskin tadi atau orang fakir miskin. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Jadi dengan berzakat akan mengarahkan kita atau mendorong kita untuk memiliki sifat berjiwa sosial atau bersikap peduli, ada perhatian kita terhadap masyarakat yang lainnya jika kita mau berzakat, sehingga kita memiliki jiwa sosial yang tinggi terhadap manusia yang lainnya. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab
dengan apa yang dimilikinya. Jadi dengan berzakat mendorong kita menjadi manusia yang jujur dan bertanggung jawab. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan adalah titipan Allah. Jadi anak ibu, hikmah zakat yang terakhir adalah Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya harta, kekayaan yang kita miliki sekarang itu bukan milik kita sepenuhnya. Itu adalah milik Allah yang hanya Allah sebagai tempat menitipkan kepada kita bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Jadi dengan berzakat kita sebagai manusia harus menyadari bahwa harta yang kita miliki itu bukan milik kita sepenuhnya, bukan milik kita seutuhnya, karena harta itu adalah titipan yang bisa kapan saja Allah akan mengambilnya. Jadi anak ibu, demikianlah pelajaran kita hari ini. Jadi anak ibu jangan lupa baca bukunya. Sebentar lagi habis hari ini kita langsung PH ya, PH pelajaran tentang zakat yaitu PH 4. Jadi nanti ibu kirimkan soalnya di WA group. Anak ibu kerjakan di buku PH. Tetapi sebelum mengerjakan buku PH, anak ibu catat dulu hikmah zakat, karena kita kemarin sampai orang yang berhak menerima zakat belum sampai kepada hikmah berzakat. Oke, jika ada yang salah ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.